Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah Yuli dengan pelajaran fikih di kelas 1. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Sebelum teman-teman menyimak tentang materi hari ini, ada pijakan yang harus teman-teman ikutin. Yang pertama, pastikan fokus menonton video pembelajaran hingga tuntas. Simak dan pahami isi dalam video pembelajaran. Dan yang ketiga, pastikan bertanggung jawab dengan proyek yang dikerjakan. Keempat, pastikan bekerja tuntas ya. Nah, Ustazah pernah menginformasikan tentang beberapa najis. Nah, najis itu ada 3 teman-teman. Ada najis mukhafafah, disebut dengan najis ringan, artinya najis ringan. Nah, najis ringan ini kemarin jenis najisnya yaitu kencing anak bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara mensucikannya. Jadi, teman-teman silakan perhatikan video berikut ini ya. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Caranya seperti apa? Berikut ini adalah contohnya. Dan seringan adalah dengan cara contoh pada saat percontohkan. Misalkan kencing itu mengenai salah satu bagian baju kita, misalkan di bagian ini. Maka cara membersihkan najis mukhafafah itu dengan cara cukup memercikan saja, tidak perlu dicuci, cukup dipercikan dengan menggunakan air. Kita contoh ya di sini teman-teman ya. Nah, ini bagian yang terkena najis misalkan. Maka cukup dipercikan saja. Kita bersihkan bagian yang terkenanya saja. Jadi cukup dengan membersihkan bagian yang terkena najis saja. Kalau misalkan bagian ini kita bersihkan dengan menggunakan air tanpa perlu menggunakan sabun ataupun menggunakan pembersih lain. Cukup dengan menggunakan air saja. Kemudian sekarang teman-teman sudah menyaksikan cara membersihkan najis mukhafafah atau najis ringan. Ternyata mudah ya cara membersihkannya dan teman-teman bisa mempraktekannya jika teman-teman terkena najis tersebut. Selanjutnya, najis yang kedua. Coba najis yang kedua apa ya? Najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis selain najis mukhafafah dan najis mughaladhah, yaitu kemarin Ustazah contohkan seperti najis darah, nanah, bangkai, arak, najis kotoran. Nah, itu masuk ke dalam najis mutawasito. Lalu bagaimana ya cara membersihkannya? Nah, di sini ada video yang akan Ustazah tayangkan. Nah, video cara membersihkan najis mutawasito atau najis pertengahan. Silakan teman-teman, selamat menyaksikan. kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang mengalir. Boleh juga menggunakan bak, tapi jika menggunakan bak pastikan menggunakan 2 bak yang berbeda. Jadi kita basahi dulu. Kemudian kita berikan sabun di bagian yang terdapat najisnya. Kemudian kita gosok-gosok sampai dengan bersih. Lalu kita
Gosok menggunakan sikat jika memang ada sikat di samping kita, sampai warna, bau, dan rasanya hilang. Setelah kita lihat bersih, kita bilas kembali dengan menggunakan air. Bilas dengan menggunakan air sampai warna, bau, dan rasanya tidak ada atau sampai bersih. Nah, jika sudah selesai, maka sudah selesai cara bagaimana membersihkan. Nah, teman-teman, tadi ada video menjelaskan tentang najis mutawasito atau najis pertengahan. Bagaimana teman-teman? Ternyata mudah ya cara membersihkannya. Nah, caranya teman-teman silakan bersihkan dulu najisnya tersebut, lalu baru dicuci dengan menggunakan sabun atau digosok dengan sikat hingga tidak tercium baunya, warna, dan bentuknya. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan najis yang ketiga, yaitu najis mughaladhah. Najis mughaladhah masuk ke dalam najis berat. Najisnya yaitu ada babi dan anjing. Yang termasuk ke dalamnya yaitu ketika kita terkena air liurnya, kotorannya, maka kita wajib membersihkannya dengan cara membersihkan najis mughaladhah. Nah, di sini Ustazah akan memutarkan video tentang cara membersihkan najis mughaladhah. Silakan teman-teman, selamat menyaksikan. Tanah. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah cara bagaimana cara kita membersihkan pakaian kita atau tubuh kita dari najis mughaladhah. Cara membersihkannya adalah dengan cara misalkan membasuh salah satu anggota tubuh kita yang terkena gigitan anjing dengan cara membasuh sebanyak 7 kali. Dengan salah satu di antaranya menggunakan tanah. Kita contoh, yang pertama kita menggunakan tanah. Jadi air yang dicampur dengan tanah. Jadi air yang kita campur dengan tanah. Misalkan yang terkena adalah bagian tangan kita. Kita bersihkan dengan menggunakan tanah di bagian yang pertama. Lalu kemudian kita membersihkan itu sebanyak 7 kali di air yang 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan bersih. Jadi cara membersihkannya adalah dengan cara mencampur tanah dengan air pada pembersihan yang pertama. Kurang lebih seperti itu. Tadi adalah pemutaran video tentang najis mughaladhah. Bagaimana teman-teman? Nah, Ustazah bertanya lagi ya, tadi bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara 7 kali dibasuh atau dibersihkan. Salah satunya adalah menggunakan tanah. Nah, salah satunya menggunakan tanah dan lainnya menggunakan air yang suci dan boleh menggunakan sabun. Hikmah dari belajar cara mensucikan atau membersihkan hal-hal yang terkena najis. Yang pertama yaitu kita bersuci bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia, karena fitrah manusia yaitu adalah suci dan kembali suci. Dan yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Jika umat Islam selalu bersih, maka kesannya akan
baik teman-teman, maka jagalah wibawanya ya, agar bahwa Islam itu adalah cinta dalam kebersihan dan kesucian. Selanjutnya, menjaga kesehatan dengan selalu menjaga kebersihan. Salah satu cara agar kita sehat adalah dengan cara selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, kebersihan lingkungan, ataupun kebersihan dari hal yang dari najis. Dan yang keempat, menyiapkan diri dengan kondisi baik saat menghadap Allah, yaitu ketika kita sholat, pastikan tempat ibadah kita, tempat sholatnya, pakaiannya, tubuh kita harus dalam keadaan bersih. Project hari ini, teman-teman silakan praktekkan salah satu cara membersihkan najis dengan durasi maksimal 2 menit. Nah, teman-teman silakan pilih mau membersihkan cara bagaimana. Apakah yang mukhafafah, mutawasitoh, atau mughaladzah. Setelah itu, ketika teman-teman mempraktekkan cara membersihkannya, jangan lupa divideokan ya. Nah, hasil videonya dikirim melalui aplikasi Classroom. Jika ayah dan bunda menghadapi kesulitan, boleh kirimkan hasil videonya melalui nomor Walas via WA. Oke teman-teman, itu saja informasinya. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kita tutup yuk sama-sama kegiatannya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.